jumpa pers antara Presiden dengan para wartawan. Meskipun baru 10 hari, rasanya seperti sudah 3 presnya Pak Yusuf Kalla kalau beliau maju sendiri atau capres akan maju sebagai. Ini keringetan karena panas loh ya, bukan karena persoalan memilih wapres, bukan. Ini betul-betul pertanyaan yang apa mungkin Partai Demokrat koalisi dengan PDI Perjuangan? Ini betul-betul begini. Hampir pasti Ibu Megawati akan berkompetisi kembali dengan saya. Hampir pasti. Jadi kalau loyal kepada Presiden, bukan loyal pada pribadi, tapi loyal sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kemudian tentunya kita semua bukan hanya wapres ya, Presiden, Wakil Presiden, mestilah termasuk Menteri bebas dari konflik of interest. Interestnya yang menjalankan misi pemerintahan harus bebas dari interest yang lain. Politik, ekonomi, bisnis, apapun mesti bebas. Ini berlaku bagi semuanya. Jajaran pemerintahan termasuk Presiden, termasuk Wakil Presiden, termasuk Gubernur. Selama yang bersangkutan menjadi pejabat pemerintahan. Hampir pasti Ibu Megawati akan berkompetisi kembali dengan saya, hampir pasti. Mungkin juga dengan capres-cawapres yang lain. Dalam kompetisi tentu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kita juga belum tahu jalannya sejarah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Arahan Ketua MPP PAN Amin Rais agar PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden Juli mendatang ditanggapi dengan hati-hati oleh pengurus DPP PAN. Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan, hingga kini PAN belum memutuskan kemana arah koalisi PAN. Keputusan resmi baru akan diambil 27 April mendatang. Saya kira itu rasional ya, Pak Amin Ketua MPP, masukan yang bagus, tapi tadi saya katakan kita ada mekanisme nanti. Nah, rapat di DPP, mekanismenya sesuai ADRT, baru diputuskan apakah dengan A, dengan B, nanti keputusannya. Ya? Tadi bukan forum mengambil keputusan, sarasehan, pertemuan informal. Belum, nanti DPP. DPP akan rapat yang tadi saya katakan pleno itu. Sesuai dengan anggaran dasar partai. Itu biasa, semua udah paham itu. Gitu. Sementara itu, arahan Amin Rais terhadap sejumlah pengurus DPP PAN agar PAN berkoalisi dengan Demokrat dinilai pengamat politik Muhammad Kodari menunjukkan bahwa Amin Rais terkesan belum legowo mundur dari PAN. Kodari menyarankan DPP PAN tetap berpegang teguh pada mekanisme partai yang ada untuk menentukan partai atau kubu yang akan mereka pilih untuk berkoalisi. Ada perbedaan pendapat antara Pak Amin Rais dengan katakanlah Pak Sutrisno Bachir. Sementara ADART itu mengatakan bahwa pengambil keputusan adalah DPP, yang dalam hal ini adalah Ketua Umum, maka saya kira Pak Amin semestinya juga mengikuti prosedur itu. Kalaupun misalnya Pak Amin Rais punya pandangan yang berbeda, saya kira pandangan itu cukup disampaikan ke dalam internal DPP sendiri, dan apabila kemudian nanti DPP mengambil keputusan yang lain, ya Pak Amin harus legowo dengan keputusan itu. Ya. Selain memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, dalam pertemuan antara MPP PAN dengan perwakilan DPP PAN, juga disebutkan 2 nama yang diharapkan duduk di kabinet SBY mendatang, yaitu Sutrisno Bachir dan Hatta Rajasa. Namun mengenai nama kandidat cawapres masih akan dikomunikasikan lebih lanjut antara Ketua DPP dan MPP PAN dengan SBY. Tim Liputan Metro TV. Ya, pertemuan Pak Amin dengan Pak SBY atau acara pertemuan yang ada di Jogja, saya yakin itu adalah bagian juga dari kebijakan PAN dan yang diketahui oleh Ketua Umum Sutrisno Bachir. Bukan langkah inisiatif dari Pak Amin Rais itu sendiri. Ini lebih besar, jadi itu menjadi catatan yang sangat maknawi bagi Partai Bulan Bintang untuk menentukan kecenderungan berkoalisi. Jadi yang pasti bahwa
kami masih dalam satu pesawat atau masih dalam satu rumah, tidak juga pisah ranjang, jadi masih seranjang. Jadi nanti kami akan nilai semua itu. Kita membuka perkara tentang bagaimana kita menggunakan pendapat-pendapat dari masyarakat, ialah pandangan bahwa tidaklah fair penutup terhadap dugaan-dugaan kecurangan mungkin dihukum yang sepenuhnya, karena kecurangan memiliki suatu konotasi yang sangat definitif, yaitu bahwa untuk berbicara setelah Pak Baras yang ada dari dalam masa transisi demokrasi, dan kalau tanpa harus kita tebus dengan dia dari komunitas internasional yang pemilu itu mau bergerak dengan mesin penghitungan suara dan lain sebagainya, ada juga gerakan-gerakan yang menolak hasil pemilu. Sesuatu masalah yang semestinya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Saudara Rafli, mudah didudukan perkaranya jikalau kita menguraikannya satu demi satu dan meletakkannya dalam rangka penyelesaian yang bersifat hukum. Karena hukum secara sah juga adalah cara untuk menyelesaikan konflik politik. Sangat otoriter. Well, sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu. Ini sebenarnya sudah jauh lebih tua. Kalau prosesnya panjang sampai datang. Malam, ibu, pagi. Ya, yang selama ini ketemunya tidak langsung. Acaranya adalah Again, Dead Blue. Kita takut main jam. Kalau udah selesai bicara partai, pindah sini cepat sekali silakan.